One Kawan TV1. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Syukur dan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Saya ucapkan makasih sebanyak-banyaknya kehadirannya. Saya cuma ingat pesan dari Papa adalah satu, orang yang cerdas itu orang yang mampu menciptakan masalah. Nomor dua, bagaimana caranya kita mengkonversi kemarahan itu menjadi energi yang destruktif bagi lawan. Dan yang paling utama adalah jadi orang baik. Itu yang harus kita pegang, kita dapatkan. Itu aja. Ini kalau saya terusin, saya nggak bisa bendung air mata. Gitu. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adinda kami. Ya, insya Allah menjadi generasi penerus dari almarhum Beni Akbar Fatah. Jujur saya juga sebagai koordinator acara ini, kami mohon kepada teman-teman agar dapat memaafkan salah hilaf dari almarhum kita Bapak Beni Akbar Fatah ini. Jujur memang saya juga nggak kuat dengan doa dari Pak Ustadz tadi yang disampaikan untuk kami yang menjadi petua, yang menjadi bertambah semangat kita di dalam perjuangan ini, yang mana Bang Beni Akbar Fatah yang selalu kita ingat dengan moto-motonya adalah sekecil apapun api, tetaplah api. Api adalah api revolusi. Hanya itu yang selalu ia cuatkan untuk para kita adik-adik, teman-teman para aktivis. Untuk selanjutnya kami persilakan di depan kita untuk membuat kilas baliknya Bapak Beni Akbar Fatah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Riki Tamba. Saya kangen juga, udah lama nggak ketemu senior-senior yang terhormat Profesor Dr. Ridika Pamungkas. Tadi ada Bang Amir Hamzah, Bayu saya, Mbak Narti, ada bekas ketua saya di Proden dulu, Ucok, Sapi, Korus. Juga tadi ketemu Mustika, teman lama dulu, nanti Moding tahun 2000-an. Dan teman-teman lain yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Jadi saya terima kasih udah diundang hadir. Walaupun agak lucu juga, Mona yang undang saya tapi Monanya nggak datang. Tapi nggak apa-apa. Jadi bisa ngobatin rindu kita semua pasca Covid memang susah untuk berkumpul. Jadi yang pertama, saya pengen mengenang Bang Eben itu sebagai salah seorang senior saya yang konsisten. Jadi jarang saya temui seorang aktivis, mungkin juga politisi yang bisa survive 50 tahun lebih. Jadi Bang Eben itu kalau nggak salah dari tahun 66, terus masuk 74, 78, 80-an, 90-an, dan hingga saya berkenalan di 90-an akhir itu, beliau konsisten dan gayanya selalu tetap sama, yaitu meledak-ledak, kemudian selalu ngomongnya itu tanpa ada yang aling-aling. Bahkan saya agak lupa ya, dulu saya pernah dimarahin sekali sama Bang Eben soal apa gitu. Cuman ya sebagai junior, Mas Bintang juga dulu sering maki-maki saya nggak pernah dendam, nggak pernah marah. Bahkan itu menjadi apa ya? menjadi asupan energi buat saya sebagai aktivis politisi muda untuk lebih bisa mencintai Republik ini. Jadi itu konsistensi Bang Eben ini ada Fritz, ada Mas Fritz dan keluarga. Saya salam hormat, salam duka. Dan pas 40 hari lalu saya dengar Bang Eben wafat, saya kebetulan lagi di luar kota. Tapi pas habis sholat, waktu itu saya langsung kirimkan Al-Fatihah karena nggak bisa ikut takziah waktu itu, nggak bisa ikut pemakaman. Dan saya yakin sebenarnya konsistensi itu didasari oleh hal yang sangat mendasar, yang mungkin saya sendiri juga sampai sekarang belum bisa melakukan, yaitu keikhlasan. Mungkin Bang Eben itu
ikhlas dalam berjuang sehingga mampu melalui masa 50 tahun perjuangan tersebut. Kalau orang nggak ikhlas nggak mungkin konsisten. Kalau orang pasti punya cita-cita ingin mendapatkan sesuatu, nggak mungkin akan bisa ikhlas, nggak mungkin akan bisa konsisten seperti Bang Eben. Nah, ini yang harus menjadi catatan bagi teman-teman aktivis muda, politisi muda, yang saya pikir gini ya, saya tidak persoalan Mas Bintang, Mbak Narti, Bang Amir Hamzah dan teman-teman memilih jalan ekstra parlementer, ekstra konstitusional, dan saya memilih sejak 2017 menempuh jalur perjuangan parlementer dengan gabung dengan Gerindra. Bagi saya tidak ada persoalan. Toh pada akhirnya bila kita semua sama-sama mencintai Republik ini, sama-sama mencintai Nusantara ini, suatu saat pasti akan ketemu orang-orang baik. Bila memang dikendaki sejarah, suatu saat akan muncul bersama-sama. Dan kuncinya tadi harus ikhlas. Jangan juga misalnya nanti teman-teman yang ada di sini bergerak ketika berkuasa, ketika memegang pemerintahan, ketika diberikan amanah memimpin rakyat, ternyata juga nggak ikhlas. Ternyata juga nanti sama seperti yang dikritiknya, ternyata sama seperti yang selama ini dilawan, sama-sama bucitin perut juga, sama-sama korupsi, sama-sama melestarikan KKN. Apa bedanya? Nah, tapi ini yang saya minta, yang saya kenal dari Bang Eben, yaitu konsisten, yang itu didasari keikhlasan. Dan ke depan mudah-mudahan jejak langkah Bang Eben yang banyak membantu pergerakan kaum buruh, kaum tani, mahasiswa, pemuda, komisi kota ini mampu kita teruskan bersama. Dan kalau tadi ada niatan kembali ke 45 asli, secara pribadi saya pun mendukung. Cuman kan caranya mungkin berbeda, mungkin doanya agak berbeda, mungkin pilihan jalan yang saya ambil itu berbeda. Tapi kalau mau yang praktis sebenarnya gampang. Ada satu tokoh yang 2024 akan maju, itu yang pasti akan sepakat kembali ke 45 asli. Siapa itu? Yaitu Bapak Prabowo Subianto Joyokusumo. Itu saya promosi sedikit. Karena Pak Prabowo Subianto Joyokusumo itu sangat sepakat dengan kembali ke 45 asli. Itu dari dulu. Sampai tentara nggak bakal akan menolak itu. Jadi itu yang saya harapkan ke depan, kita terus menjaga Republik Indonesia, terus menjaga Nusantara. Dan 2023 ini akan banyak hal-hal besar akan terjadi. Ini pendapat pribadi saya ya, akan terjadi krisis ekonomi, dampak turunan dari resesi global, mungkin akan ujungnya ada instabilitas politik dan lain sebagainya. Tapi saya minta teman-teman, kita tetap gotong royong. Ketika nanti situasi itu masuk, kita masuk dalam situasi yang rumit, yang darurat dan lain sebagainya. Ketika ada tetangga kita kelaparan, tolong dibantu. Ketika semakin banyak orang-orang miskin, teman-teman yang punya kemampuan, tolonglah sing-singkan tanganmu, bantu mereka yang susah. Jangan juga misalnya nanti ada tetangga kita karena berbeda pilihan politik, ketika dia susah pada 2023 nanti tidak dibantu. Mungkin itu, dan saya berharap kita semua juga ke depan jangan rumongso biso, tapi kalau bisa rumongso. Seminggu ini saya banyak berpikir, ternyata lagu-lagu Jawa lama, saya sangat senang terakhir-terakhir ini lagu Ojo Ngece itu ada poin pentingnya yang saya tangkap itu ojo rumongso biso. Tapi kalau misalnya bisa rumongso. Jadi konsisten, ikhlas, jadi bisa rumongso. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Hebat. Saya berkenalan secara pribadi dengan katakan Kang Eben ini, walaupun usianya masih sekitar 3 tahun di bawah saya, dia masih kelompok satu angkatan lagi. Itu baru kira-kira 7 tahun belakangan ini jadi dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi. Artinya suatu jabatan yang perlu bisa kita jauh di era ini tanpa ijazah. Nah,
ada satu pertemuan yang begitu dia berpikir balik ya dari apa yang sudah diperjuangkan sejak menjadi ketua Partai Buruh Nasional, menjadi anggota KPU, kemudian menjadi aktivis ketika saya dalam salah satu acara tahun lalu setelah selesai puasa ada acara, saya menyampaikan begini, karena ini berkaitan dengan tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dan ketika kita bicarakan itu dengan berbagai wacana yang timbul, maka indikasinya adalah kita akan menemukan satu saat di mana akan terjadi pemindahan kekuasaan. Cuma masalahnya itu pemindahan kekuasaan ini bagaimana? Tapi kalau kita belajar dari sejarah, ada kesalahan paling mendasar yang dilakukan oleh Bung Karno dan Bung Hatta serta rekan-rekan beliau pada waktu proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45. Karena apa? Proklamasi kita itu kan ada dua alinea. Yang pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini pun sampai sekarang kita tidak pernah praktekkan, karena dalam praktek ketatanegaraan kita, pemerintah lebih mengutamakan warga negara ketimbang anak bangsa. Padahal yang proklamasi itu anak bangsa Indonesia, bukan warga negara Indonesia. Jadi sangat beda dengan deklarasi Amerika Serikat. Kalau deklarasi of Independence itu kan kami warga negara Amerika Serikat. Tapi Indonesia, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, bukan warga negara. Kesalahan terbesar kita sampai sekarang ini adalah kita tidak punya undang-undang tentang kebangsaan, hanya undang-undang tentang kependudukan dan kewarganegaraan. Alinea kedua dari proklamasi itu berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Proses itu tidak pernah kita jalankan. Maka mulai dari saat itu praktek ketatanegaraan kita menjadi menyimpang sampai dengan dipakainya undang-undang dasar yang kita bilang undang-undang dasar palsu, atau kalau kayak kutip senior saya, Bang Ridwan Saidi bilang undang-undang ketok magic. Karena begitu diketok langsung jadi. Nah, ini yang harus kita pikirkan ke depan. Ketika itu saya sampaikan, termasuk Mas Hendarjit, termasuk Kang Eben, pada kaget. Tapi karena ada masalah harus saya tinggalkan pertemuan kami itu. Kira-kira jam 9 malam kami mulai dari ada acara buka puasa. Kemudian saya harus pergi karena ada tugas, ada titipan dari orang kaya yang harus saya sampaikan kepada yatim piatu yang tempatnya mau pagi-pagi sampai ke Tangerang. Saya takut amanatnya nggak nyampe, akhirnya saya tinggalkan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Sampai Kang Eben meninggal tidak pernah kita diskusikan secara lalu saya kepingin kaitkan apa yang tadi saya sampaikan, filosofi Luken tadi. Kalau saya tidak tahu dari mana saya berasal, maka saya tidak akan pernah tahu kemana saya akan pergi. Dalam hasanah kekayaan Islam ada sebuah sabda Nabi begini, Mas Bintan, Iza mata ibnu Adam in kata amalun illa min talasin sadaqatun jariyah au ilmu yuntafa'u bi au waladun salih yang ula. Terjemahannya kira-kira, dan ini juga dipertajam oleh Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, ada bab khusus tentang itu. Ketika mati seorang anak Adam, maka putuslah segala amalnya kecuali salah satu di antara yang tiga. Yang pertama sadaqatun jariyah, yang kedua ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah al-waladun salih ula, anak-anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga tadi sudah dimanifestasikan oleh putra dari Kang Eben. Nah,
Kita harapkan dia akan menjadi penerus ayahnya, akan melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh ayahnya, dan dengan komitmen dia secara konsisten melaksanakan apa yang diajarkan dan diperjuangkan oleh sang ayah yang belum selesai pada hari ini, barangkali akan menjadi bagian bukan saja dilanjutkan di dunia, tapi akan bermanfaat bagi almarhum dalam kubur. Yang kita doakan selama ini adalah agar supaya kuburnya menjadi bagian dari taman surga. Nah, kalau soal sedekah udah banyak, termasuk senyum kepada partai buruh, senyum kepada mereka yang memimpin partai buruh, itu juga sedekah. Jadi hari ini kita bicara tentang Kang Eben dalam konteks itu. Tapi sekali lagi esensinya akan sama dengan tadi dikatakan oleh Luken. Ketika kita berbicara tentang sedekah jariyah yang akan terus menerus menjadi pahala bagi dia kapan saja, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diterima dari dia kemudian diamalkan akan mengalir bagi dia di dalam kuburnya. Kemudian yang terakhir al-walad salih yang illah, maka itu substansinya sama dengan yang tadi saya katakan. Kita harus sadar dari mana kita berasal agar kita tahu persis dari mana kita akan kemana kita akan pergi. Nah, konteks kita selama sekarang ini adalah itu. Kita menuntut untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tanpa Jokowi, tanpa Lanyala, tanpa Bambang Susatyo, tanpa segala macam yang ada ini. Tetapi jangan kita lupa, at all cost pada saatnya nanti, insya Allah waktu itu makin mendekat. Karena kalau kita baca Al-Quran kan Tuhan gak pernah bilang pertolongan Tuhan itu jauh. Selalu dalam Al-Quran itu pertolongan Tuhan itu sangat dekat. Bahkan kiamat yang kita tahu tidak tahu kapan, dalam Al-Quran dinyatakan sangat dekat. Nah, jadi begitu kita sekarang rame-rame berbicara tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tanpa itu, tanpa ini, tanpa itu, maka jangan kita lupa untuk mempersiapkan diri tentang bagaimana proses pemindahan kekuasaan itu nanti. Nah, saya kemarin ditelepon oleh satu kelompok teman-teman dari Indonesia Timur yang sekarang sedang memimpin kekuatan, khususnya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Lanyala, Ketua DPD. Saya bilang, jangan-jangan dia nggak masuk undang-undang yang benar. Karena apa? Dulu waktu ada kegentingan antara Gus Dur dengan DPR, saya pernah sarankan kepada Gus Dur lewat email kepada anaknya Alisa. Gus Dur jangan tolak untuk hadir di DPR. Datang ke DPR, nyatakan hanya satu kalimat. Saya menyatakan dengan ini memberlakukan kembali dekret Presiden 5 Juli 1959. Kalau dia berakhir pada saat itu, coba. Nah, ini harus kita lihat. Mana mungkin ada dekret Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45, berarti undang-undang yang ada termasuk institusi yang ada semua bubar, lalu Presiden ini diperpanjang jabatannya. Rasionalitasnya dari mana? Itu idenya Jokowi itu. Nah, memang saya khawatir. Banyak sekarang udah berbicara. Mungkin juga ada teman-teman yang dapat kemarin ada kiriman bagaimana kekuatan belakang tangan yang terbesar antara Rothschild dan Rockefeller yang mau dipraktekkan di Indonesia ini kan seperti cara-cara Rockefeller di Amerika Serikat. Siapapun calon pasti yang menang Rockefeller. Tapi bagaimana Anda mau paksakan dua calon sementara partainya sekian puluh? Kalau mau paksa dua calon, ya udah bikin partai cuma dua. Selesai kan? Lalu partai A ente kasih duit, partai B ente kasih duit, siapapun yang menang ente yang kuasa. Itu kan terjadi di Amerika selama ini. Saya ingin kehati-hatian kita terhadap itu, bahwa jangan kita hanya terbuka oleh teriakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi kita lupa mempersiapkan diri tentang pemindahan kekuasaan. Siapa tidak apa?
Kalau proses itu sampai, maka MPR, DPR, DPRD provinsi, kabupaten, kota bubar. Mahkamah Konstitusi bubar. Komisi Yudisial bubar. Semua yang dibentuk sekarang bubar. Komisi itu, komisi ini, komisi itu semua bubar. Syukur-syukur kalau nggak masuk ke penjara. Tapi minimal dengan bubar semua kan berarti kebanyakan penganggur. Itulah yang saya maksudkan dengan proses pemindahan kekuasaan. Yang harus kita siapkan konsepnya secara detail dan benar, sehingga tidak terjadi tekanan-tekanan yang terjadi ketika Pak Habibie tidak terpilih dalam sidang umum MPR tahun 1999. Nah, kita tahu bahwa di belakang itu tangan-tangan dia di belakang layar yang bermain siapa gitu. Sekarang sudah bisa kita tahu. Kita tidak ingin itu terulang lagi. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari hubungan kita dengan MPR selama yang saya katakan tadi secara pribadi dengan saya baru sekitar 7 tahun. Tapi karena hubungan itu menyangkut dengan rezim yang ada, maka yang saya ingin catat adalah yang patut kita contoh adalah konsekuen dan konsisten. Artinya konsekuen untuk memperjuangkan sesuatu dan konsisten untuk melaksanakan itu secara sistematis, walaupun kadang-kadang ada teman yang tidak mengerti. Nah, itu barangkali harapan saya terutama kepada Mas Bintang. Saya juga cukup paham apa langkah-langkah yang sudah kita lakukan selama ini. Apalagi kalau jalan Guntur ini kan memang jalan yang kaya dengan konflik. Di tempat kita ini dulu toko Sosialis Indonesia, di sebelah sana ada toko Murba. Nah, di sana juga mungkin kalau perhatian Mas Bintang kali ada seorang perwira dari Kopassus yang juga mirip-mirip Murba. Seberang sana, bukan tidak masuk Guntur ya, seberang sana. Ya. Nah, itulah beberapa masalah yang ingin saya tekankan kepada diri kita masing-masing, bahwa lihat kembali ke Undang-Undang Dasar 45, next adalah bagaimana kesiapan konsep kita tentang pemindahan kekuasaan, sehingga jangan sampai pemindahan kekuasaan itu menimbulkan lagi kerugian baru kepada kita. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 40 hari ini kita sama-sama kita meminta kepada semua pihak memberikan sedikit apa yang beliau perjuangkan dari masing-masing, mungkin dari mahasiswa, dari tokoh yang lain seperti Mas Bintang, teman, karena beliau meninggal itu di usia 74. Walaupun kondisi beliau sudah tidak sehat, tapi beliau tetap semangat dibanding kita yang muda, dibanding kita yang sehat. Tapi kita tetap acungkan jempol terhadap beliau. Sedikit saya pasti terbata-bata, karena bukan hanya sebentar saya berjuang sama beliau, dari sisi buruh, dari sisi tani, dari yang lain-lain. Saya sangat dekat, walaupun dengan keluarga memang nggak begitu dekat saya, karena kami berjuang ini adalah di luar. Tapi kita tidak semua mengenal keluarga beliau. Tapi saya tahu bahwa hari ini ada satu anaknya yang hadir. Memang saya tidak mengenal semuanya, tapi di sisi lain dia adalah teman, dia adalah seorang guru, dia adalah seorang yang baik bagi saya.
ada plus minusnya. Tapi hari ini setelah beliau tidak ada, bahwa banyak sekali apa yang dia berikan kepada kami, berikan kepada teman-teman kami di lapangan, itu adalah benar. Perjuangan itu tidak sebentar. Perjuangan itu panjang. Tidak seperti makan apel. Maka beliau menitipkan pesan terhadap kami, terhadap teman-teman kami, bahwa tetaplah berjuang di garis masing-masing dengan talenta masing-masing. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah di mana kamu berada. Disinilah sebenarnya saya tidak bisa banyak yang saya mau sampaikan, tapi tetap perjuangan beliau, perjuangan almarhum membuat semangat, memberikan spirit terhadap kami, terhadap saya sebagai Sunarti yang tadinya dari Hulu, yang tadinya tidak jadi apa-apa, hari ini tetap saya harus berjuang. Saya akan melanjutkan apa yang Anda sampaikan kepada saya dengan teman-teman saya. Jangan lupa, Anda bahwa buruh jangan lupa, berjuanglah terus sebelum matamu tertutup. Jangan pernah berhenti. Inilah tiap hari ini masih saya kenal. Saya hari juga mengundang kawan-kawan partai buruh. Sepertinya mereka tidak hadir. Apapun, partai buruh adalah perjuangan kita bersama. Walaupun selalu berhenti-henti, berganti nama, tetap ini adalah perjuangan almarhum. Tapi saya akan kenal sampai menutup mata saya kenal. Ini yang bisa sampaikan agar ini bisa menjadikan sebuah catatan buku kecil kita nantinya. Insya Allah itu akan terwujud. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pahlawanku, terima kasih saudaraku, abangku, sebab itu bahwa saya tidak akan melupakan perjuangan apa yang Anda berikan terhadap saya. Tetap saya akan lanjutkan. Selamat jalan, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Perjumpaan saya dengan Kang Eben itu sebenarnya tak diduga. Setelah reformasi 98 ada beberapa aktivis mahasiswa, itu ada 3 orang, saya salah satunya, termasuk Ferry Supriyadi dan Roni Sapriyadi. Mungkin kalau dulu barangkali ingat pada saat tahun 90 Kuda Tuli 96, 1 hari atau 2 hari sebelum kejadian itu ada deklarasi Akoma di LBH, itulah termasuk salah satunya. Nah, jadi saat itu kita pasca 98 aktivis-aktivis ini coba mengorganisir buruh di Tanjung Priok dengan nama Front Buruh Labuan Indonesia FBPI, dan kita melakukan aksi. Saat itu kita di KPU ada Partai Buruh Nasional, ada Kang Eben namanya. Nah, dari sana kita aksi bareng sama kelompoknya yang sekarang jadi Wakil Menteri, Ketua Iluni, Muni. Kalau kita manggilnya Muni, bukan Ari Budi Setiadi karena lebih familiar Muni. Nah, kemudian kita aksi dengan organ GAS, Gerakan Anti Status Quo yang dibangun oleh Muni saat itu. Nah, disitulah kita berkenalan dengan Kang Eben. Karena Kang Eben langsung, kau memang tertarik dong untuk mengorganisasi buruh. Ya,
Ya bang, saya bilang gitu. Ya udah, oke. Saya kasih rekomendasi, kamu pergi ke Pramuka 56 ketemu yang namanya Ohab. Jadi dulu sekarang udah almarhum nih. Nah, pasca setelah pertemuan di sana lah di KPU, kita mengorganisir, benar-benar mengorganisir, dan memang hasilnya cukup fenomenal saat itu. Saya bertiga dengan almarhum Ohab itu melakukan aksi blokade pelabuhan Tanjung Priok tahun 2000. Jadi kalau ingat ya tahun 2000 ya kita lah kelompok. Jadi yang melahirkan organisasi yang namanya Solidaritas Buruh Maritim dan Nelayan Indonesia itu ya bidannya itu adalah almarhum Kang Eben. Saya bilang bidannya apa dokternya. Nah bidannya itu almarhum Ohab. Nah kamilah bertiga pelaku di lapangan. Jadi ya sangat besar lah yang ditanamkan, yang disemai oleh almarhum Kang Eben kepada kita. Nah, kemudian walaupun ada beberapa bukan politik kita, tapi namanya dinamika lah, namanya kehidupan kita, sehingga ada beberapa hal yang memang mungkin barangkali yang memaksa kita juga harus hutang dari Pramuka. Awalnya kita di Pramuka semua, tapi kita angkat di Pramuka karena ya mungkin juga kita tidak ingin memberatkan oleh persoalan ekonomi tentunya ya, ekonomi karena memang saat itu lagi ini, dan sementara kita tetap eksis di jalur non partai karena memang saya selama ini tidak percaya dengan partai politik, karena yang memerdekakan republik kita itu bukan partai politik tapi gerakan massa, gerakan rakyat. Jadi saya pikir itulah sedikit kenangan, dan bukan hanya kenangan ya, memang almarhum ini bisa dibilang ya bapak bagi kami di buruh pelabuhan, dan hampir semua teman-teman buruh pelabuhan dan perusahaan tenaga kerja pelabuhan itu ya mengenal betul siapa almarhum, walaupun mungkin jarang sekali berinteraksi dengan TKBM. Tapi ya kalau bicara nama ya tetap memiliki makna tersendiri lah bagi tenaga kerja pelabuhan itu. Tanpa ada gerakan kita, mungkin TKBM saat ini nggak akan seperti saat ini, masih hidup. Karena gerakan kita saat itu dari upah Rp7.000 per SIM saat ini sudah mendekati angka 280.000. Itulah jika bakal bergerakan buruh yang ada di Tanjung Priok saat ini. Dulu dari saya, Pak Nanti, terima kasih atas pemerintahan. Terima kasih. Memperingati orang yang sudah meninggal, itu pada dasarnya kita sedang membaca sebuah biografi. Makanya kalau orang ditanya, Anda siapa? Artinya yang namanya identitas itu sebetulnya dalam suatu proses. Begitu orang meninggal, baru tahu siapa ini atau bagaimana identitasnya. Nah, sekarang kita seperti membaca sebuah biografi dari Bang Eben. Waktu Bang Eben meninggal, saya pergi naik mobil sama Lubis ke rumahnya. Tapi sampai di rumahnya, jenazahnya sudah diberangkatkan. Jadi saya tidak sempat pergi ke makam. Tapi dalam diri saya merasa berutang kepada Bang Eben kalau saya tidak memberikan doa di makam Tanah Kusir. Makanya selama saya belum datang memberikan doa kepada Bang Eben, saya tidak bisa tidur. Nah, kemudian saya janji sama Bang Dul ini, terus saya bilang, Bang, saya harus ke Tanah Kusir. Masih ingat kan? Ya. Nah, jadi yang pertama tadi saya mengatakan bahwa ketika orang meninggal itu berarti dia selesai tugasnya. Kita sudah mengerti apa yang kita sebut sebagai identitas. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kita memperingati orang meninggal, artinya kita sedang membaca sebuah biografi. Dan biografi Bang Eben ini kita menjadi saksi semua bahwa Bang Eben itu orang baik. Tadi Bung sudah mengatakan bahwa Bang Eben ini suatu karakter yang panjang, suatu karakter yang dia melalui dari tahun
dari generasi 66 itu tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai hari ini, sampai tahun 2000-an itu dia masih terus mengubarkan revolusi. Makanya ini tagline-nya ini, sekecil apapun api, tetaplah api revolusi. Nah itu yang saya kira yang menjadi karakter Bang Eben. Bang Eben ini kalau bicara berapi-api, makanya dia menggunakan api. Jadi kalau di Jawa itu ada Astabrata. Jadi salah satu unsur dari Astabrata itu api. Jadi Bang Eben ini menyala-nyala gitu. Sampai meninggalnya pun dia masih menyala-nyala. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena saya tidak punya histori yang kuat dengan Bang Eben sekuat Mbak Nanti atau Bung Lubis atau Bung Riki, maka saya hanya itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One TV1